kimia beberapa unsur. Periode 2 mirip dengan unsur di sebelah kanan bawahnya. Ya. Jadi anggota kepala dalam golongan itu sama sifatnya mirip dengan di sebelah kanan bawahnya ya pada tabel periodik. Nah, terakhir kita lihat dari parameter atom ini adalah mengenai entalpi atomisasi ya. Jadi entalpi atomisasi itu disimbolkan dengan begini, delta atomisasi entalpi standar ya. Jadi ini 3 simbol ini artinya begitu. Delta atomisasi entalpi standar. Jadi entalpi atomisasi standar unsur, energi yang diperlukan untuk membentuk atom-atom dalam wujud gas. Biasanya dari padatannya menjadi atom-atom dalam wujud gas. Ya. Kemudian kalau dia mulai dari molekul, tentu disosiasi ya, atau penguraiannya menjadi atom-atomnya. Ini adalah entalpi atomisasi beberapa unsur dalam kilojoule per mol. Kelihatan di sini trennya adalah seharusnya karena dia karena ini berhubungan dengan ikatan antar atom sekarang, maka trennya menjadi lebih kurang ini ya, kurang mulus ya, kurang smooth ya. Coba kita lihat di situ entalpi atomisasi pada periode 2 dan 3 itu melewati suatu nilai maksimum khusus di golongan 14 ya, golongan karbon. Ini disebabkan karena apa? Karena dari karbon, nitrogen dan oksigen maupun silikon, fosfor dan belerang, jumlah elektron untuk berikatan turun dengan urutan 4, 3, 2. Jadi kalau jumlah elektron untuk berikatan itu berkurang, tentu kekuatan ikatannya juga berkurang. Sehingga dari kiri ke kanan maksimum peak, terus kemudian turun lagi gitu. Turun di sini. Ya. Itu adalah kecualiannya. Jadi kita lihat di sini trennya seperti itu. Entalpi atomisasinya naik sampai di golongan 14 dia turun akibat daripada berkurangnya jumlah elektron ikatan untuk berikatan yang turun dari 4, 3, 2 dari karbon, nitrogen, oksigen ya. Ini kan karbon, nitrogen, oksigen, silikon, fosfor, belerang ya. Menurun kalau kita lihat dari situ ya, tren ini. Kemudian juga entalpi atomisasi unsur blok D melalui nilai maksimum di golongan 5 dan 6 ya. Ini untuk yang blok D, merupakan jumlah maksimum elektron tak berpasangan yang tersedia untuk berikatan ya. Ketidakteraturan di tengah, ada lonjakan-lonjakan nanti disebabkan adanya korelasi. Ini korelasi, ini harusnya bukan kuasi, korelasi spin. Jadi cenderung terjadi pada kulit D setengah penuh. Jadi kalau dia ada kulit D setengah penuh, biasanya spin itu cenderung menempati orbital yang degenerate, sehingga masing-masing punya spin yang sejajar gitu ya. Nah, itu sebagai korelasi spin namanya. Dan itu suatu keadaan yang stabil. Makanya tadi di depan juga kita melihat adanya kecenderungan untuk setengah penuh itu di situ ya. Jadi spin menjadi sejajar dan masing-masing energinya turun gitu ya, sehingga dia stabil. Nah, untuk daerah 3D kita lihat di sini ada setengah penuh ya. Untuk krom setengah penuh. Lihat ini setengah penuh ya. Kalau yang golongan 7 untuk mangan itu setengah penuh ya. Itu yang menyebabkan terjadinya lonjakan. Nah, kita lihat di sini, ini adalah variasinya masih sama, menunjukkan maksimum di golongan 6, 7, tapi ada beberapa beberapa lonjakan akibat daripada korelasi spin tadi ya. Ini yang untuk
rum dan mangan tadi, golongan 6, golongan 7 ya. Rum dan mangan. Kalau ini setengah penuh semua, ini D-nya setengah penuh, S-nya tidak, S-nya sudah penuh gitu ya. Nah, entalpi atomisasi blok S dan P ke bawah dalam golongan turun, karena ikatan makin kurang efektif dengan nomor periode ya. Entalpi atomisasi blok D ke bawah dalam golongan naik, karena ikatan makin efektif dengan adanya nomor periode ya. Penyebab ke bawah dalam golongan itu orbital P mengembang dari struktur optimal menjadi baur ya. Orbital P-nya menjadi diffuse gitu ya. Kemudian kalau orbital D mengembang dari keadaan yang mampat yang tadinya kurang optimal malah menjadi optimal gitu ya. Nah, kemudian inilah yang tren itulah yang menyebabkan kestabilan yang terjadi pada atau ikatan yang kuat yang terjadi karena ada pengembangan yang optimal ini. Kalau yang ini pengembangan tidak optimal karena menjadi baur gitu. Menjadi baur artinya elektronnya menjadi lebih tersebar gitu, lebih terdistribusi. Tren titik leleh unsur itu juga penyebabnya adalah bahwa makin banyak elektron valensi maka ikatan akan makin kuat. Karena apa? Karena dengan makin banyaknya elektron valensi, asalkan dia tidak baur ya, dia akan mengikat erat si titik leleh. Dengan begitu titik leleh akan naik. Ini tren berikutnya dari titik leleh ya. Kalau kita lihat di sini, trennya seperti ini. Jadi kalau kita lihat ini adalah tren titik leleh ya. Makin ke kanan dia makin membesar, sehubungan dengan meningkatnya elektron valensi ya. Dengan meningkatnya elektron valensi dibarengi juga dengan mengecilnya jari-jari atom ke kanan, maka dia energi ikatnya makin besar dan titik lelehnya naik ya. Ini dia. Entalpi atomisasi itu meningkat dengan meningkatnya jumlah elektron valensi, termasuk juga titik leleh. Sebenarnya titik leleh itu adalah cerminan dari entalpi atomisasi juga. Karena apa? Karena tadinya atom berikatan dalam keadaan padatan. Kalau dia meleleh, atom itu tidak lagi berikatan satu sama lain gitu ya. Sebelum dia menjadi atom, dia sempat menjadi cairan dulu gitu ya. Nah, makanya trennya mirip antara entalpi atomisasi dengan titik leleh ya. Nah, kita lihat sekarang keberadaan unsur-unsur. Jadi unsur-unsur yang berada sebagai unsurnya di alam itu contohnya adalah untuk gas misalnya nitrogen, oksigen ya. Kalau padatan yang ada dalam bentuk unsurnya di alam ada belerang misalnya. Sementara untuk logam kita kenal ada perak, ada emas. Itu kita kadang-kadang bisa menemukannya di alam ini langsung dalam keadaan bentuk logamnya yang sudah bentuk logam gitu ya, bentuk reduksi lah gitu ya. Tapi memang kadang-kadang mungkin belum murni, hanya dia tercampur dengan yang lain, tapi dia sudah berupa logam gitu. Nah, selebihnya unsur-unsur itu ada dalam bentuk biji atau senyawa dengan unsur-unsur yang lain seperti oksigen, belerang dan seterusnya ya, sulfida atau oksida ya, atau silikat kadang-kadang juga. Nah, unsur-unsur ini menurut Goldsmith diklasifikasi menjadi 4 golongan. Ini sebetulnya sudah lama ya, klasik ya, hanya diklasifikasi berdasarkan bagaimana dia dijumpai di alam ya, yaitu yang litofil, chalkofil, siderofil, dan atmofil ya. Litofil itu adalah kalau dia di kerak bumi, lito itu adalah kerak bumi ya, yang didapat di kerak bumi dan untuk oksida misalnya. Kalau yang chalkofil itu yang ada yang berikatan dengan belerang biasanya, atau berikatan dengan selenida, telurida ya. Makanya disebut sebagai chalkofil. Kalau yang ada di alam dalam keadaan bebas itu siderofil ya. Sementara atmofil itu yang berasal dari gas ya.
berasal dari gas-gas yang ada di bumi, ini. Nitrogen, hidrogen, gas mulia dan lain-lain. Ini gambarannya seperti ini kira-kira. Yang litofil itu yang, jadi klasifikasi menurut Goldsmith ini memang tidak terlalu tidak terlalu elegan ya, tetapi dia menunjuk paling tidak dari sini kelihatan bahwa yang siderofil itu tempatnya di tengah-tengah, ya kan, di blok D situ. Kalau yang litofil itu yang di golongan utama, walaupun tidak semua ya. Yang chalkofil itu mendekati daerah diagonal. Kalau yang atmofil itu di pojok kanan atas ya, yang memang berhubungan dengan gas gitu ya. Jadi mirip ininya lah pengelompokannya itu cukup beralasan. Kalau dia terpencar maka tidak beralasan, tapi ini karena terkumpul, jadi paling tidak menunjukkan keberhasilan dari klasifikasi itu. Walaupun untuk litofil agak terpisah ya, yang hijau sama yang hijau di sini. Tapi untuk yang siderofil cukup terkumpul, chalkofil juga cukup terkumpul, atmofil juga agak terkumpul di sana ya. Ini ada satu contoh. Biji nikel tembaga adalah dalam bentuk sulfida. Biji Al adalah oksida, kemudian biji kalsium adalah dalam bentuk karbonat. Jelaskan berdasarkan kekerasan, asam, dan basanya. Jadi mengapa biji nikel dan koper itu adalah sulfida, sementara biji aluminium adalah oksida. Biji kalsium adalah karbonat. Kalau ini dijelaskan atas dasar asam basanya, maka kita bisa kelompokkan. Kita perlu melihat tabel asam basa Lewis keras lunak ya. Yang ini nih. Ini adalah pengelompokan asam basa Lewis berdasarkan keras lunaknya. Ada yang keras, ada yang lunak, ada yang di batas ya, di perbatasan gitu ya, antara keras dan lunak. Nah, biasanya prinsipnya adalah asam keras itu akan selalu berikatan dengan basa keras. Yang lunak akan selalu berikatan dengan basa lunak. Nah, yang di perbatasan pun akan cenderung berikatan dengan yang di perbatasan gitu ya. Nah, kalau kita lihat kembali ke persoalan tadi, kita lihat oksida, karbonat, dan sulfida. Ini klasifikasinya termasuk basa keras, karbonat basa keras, sulfida basa lunak. Nah, lalu kation-kationnya kita kumpulkan di sini. Berdasarkan tabel ini kita bisa dapati bahwa nikel 12, tembaga 12, aluminium 13, kalsium 12 itu masing-masing klasifikasinya ini. Nah, kalau sudah ini baru kita jodohkan ya, yang antara yang lunak dengan yang lunak, yang keras dengan yang keras, maka kita akan bisa menjelaskan ini ya. Oke, nah jadi interaksi keras dan lunak-lunak ini turut membantu dalam memudahkan mengklasifikasi unsur-unsur yang ada di planet bumi atau yang ada di susunan berkala. Ingat, susunan berkala itu adalah merupakan album daripada alam semesta gitu ya, album foto lah seolah-olah dari alam semesta ya. Nah, kita lihat sekarang hal yang penting juga, yaitu mengenai karakter logam atau sifat logam pada unsur ya. Jadi sifat kimia unsur logam itu adalah biasanya kemampuan dalam melepas elektron membentuk lautan elektron yang merekatkan kation. Ikatan tidak berarah. Jadi ini sifat khusus ikatan logam ya. Bahwa elektron itu karena dapat tersebar, dapat mengalir ke satu atom ke atom yang lain, maka di dalam logam ya, maka ikatan tidak berarah. Sehingga itu yang dapat memberikan sifat istimewa pada logam, yaitu dapat ditempa ya, atau malleable. Malleable itu dapat dipipihkan. Jadi kalau kita punya logam lalu kita pukul-pukul, dia akan dapat menjadi pipih, akhirnya menjadi pedang atau menjadi tombak gitu ya. Nah, kalau kita punya kawat, itu juga dapat ditekuk tanpa patah. Itu disebut sebagai sifat duktil namanya. Tidak dijumpai di sifat di material di zat-zat yang lain. Kalau senyawa ion kita tekuk maka dia akan patah. Itu yang disebut sebagai sifat rapuh atau brittle ya. Tapi lawannya ini duktil, hanya ada pada logam. Nah, sifat duktil dan sifat malleable ini timbul karena elektronnya bebas ya, membentuk lautan elektron gitu ya. Nah, terus juga memberikan sifat dapat mengalir
dapat mengalir kadang-kadang seperti air raksa kalau dia dalam bentuk cairan tentu ya. Selain elektronnya sendiri juga bisa mengantarkan arus listrik dan dapat menghantarkan panas juga ya. Logam yang mengalir ini kita teringat pada yang disebut sebagai di Terminator itu ya. Nanti kita lihat sejenak. Jadi kemampuan elektron yang bebas tadi adalah membentuk lautan elektron dan membentuk ikatan logam ya. Kemudian energi ionisasi dari logam adalah rendah karena elektronnya mudah bergerak dan mudah lepas. Energi ionisasi tinggi kita amati pada non logam biasanya ya. Nah ini yang ini nih. Jadi sifat dari logam ini karena dia elektronnya adalah lautan elektron bebas, sehingga si ikatan elektron di dalam ikatan logam itu tidak berarah, seolah-olah si inti atom itu mudah berpindah-pindah tempat tanpa putus ikatan gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai sifat malleable dan sifat duktil tadi. Nah, ini ditunjukkan ini. Ada pernah yang sudah nonton ini kan? Belum ya? Belum pernah nonton ini? Terminator. Hah? Udah ya. Nah itu sifat itulah sifat utama yang diterapkan pada logam ya. Bahkan dia ini lihat di sifat seperti ini juga adanya hanya pada logam. Lihat dia dapat menyisih, kemudian nanti dapat menutup kembali atau dapat memperbaiki diri kembali. Oke, ke bawah dalam golongan biasanya energi ionisasi turun sehingga sifat logam naik ke bawah dalam golongan. Kalau ke kanan sepanjang periode energi ionisasi naik, maka sifat logam pun juga turun ya. Sehingga nanti kita lihat bahwa sifat logam itu seperti ini ya. Lihat, ini adalah metal, itu yang ini, yang pojok kiri bawah. Kemudian non metal atau bukan logam itu yang pojok kanan atas. Kemudian ada garis diagonal atau band pita diagonal ini yang disebut sebagai metaloida ya. Nah, ini klasifikasi ini menurut saya lebih bisa diterima dibandingkan dengan klasifikasi Goldsmith tadi ya. Klasifikasi ini lebih elegan karena apa? Karena pengelompokannya lebih jelas kan. Ya, di sini ada 3 kelompok akhirnya, kelompok logam, di mana yang paling logam adalah pojok kiri bawah, francium. Kemudian yang paling non logam adalah yang pojok kanan atas ini atau fluorin ya, atau fluor. Kemudian yang diantaranya ada metaloida. Ya. Nah, ini pula yang kemudian mendefinisikan ikatan, ketiga jenis ikatan ya. Ikatan logam terjadi antara kelompok ini dengan kelompok ini sendiri. Ya, misalnya ini dengan ini dengan ini gitu ya. Itu adalah ikatan logam. Kalau ikatan kovalen itu terjadi antara kelompok non logam dengan non logamnya sendiri. Ini dengan ini dengan ini ya. Nah, kalau ikatan terjadi antara logam dengan non logam itu biasanya ikatan ionik. Jadi kalau menyeberangi pita metaloida ini, maka dia akan membentuk ikatan ionik ya. Nah, kalau tentu sekarang ikatan yang melibatkan metaloida ini bisa semi kovalen, semi metalik. Ya, kalau ini dengan ini semi metalik. Ini dengan ini semi kovalen. Gitu ya. Semi kovalen, semi metalik, ionik, kovalen, metalik. Ya, sudah menjelaskan semua. Jadi dengan hanya satu diagram ini kita sudah bisa menjelaskan semua jenis ikatan. Bahkan nanti kita akan bisa pakai ini, bisa dipakai untuk menjelaskan semua, bisa untuk menjelaskan jenis-jenis ikatan pada material ya, entah keramik, entah intermetalik, entah kemudian material polimer atau mungkin klaster semuanya, atau nanoklaster mungkin bisa kita jelaskan ikatannya dari diagram ini aja. Oke. Ada hal yang penting yaitu disebut sebagai variasi alotropik. Ini biasanya gini, jari-jari atom yang besar itu biasanya energi ionisasinya rendah karena atomnya elektronnya jauh dari inti ya.
Nah, dan itu biasanya sifat logamnya lebih. Kalau yang jari-jari atomnya besar yang di pojok kiri bawah tadi. Kemudian untuk golongan 13 sampai 16, kepala golongannya biasanya non logam. Untuk kaki golongannya cenderung logam ya. Itu tadi trennya karena apa? Karena dari atas ke bawah itu sifat logam makin besar ya. Kalau kita lihat di sini kan dari sini saja kita bisa lihat ya, dari golongan 13 misalnya boron, metaloid, aluminium makin logam, ini paling logam kan gitu ya. Di golongan 14 juga begitu, ini non logam, metaloida, logam. Gitu ya. Ini paling logam menjadi ke bawah. Jadi di sini pun juga begitu trennya, makin ke bawah makin logam. Gitu ya. Walaupun dia sendiri sudah logam, tapi yang lebih logam daripada logam gitu ya. Ini makin ke bawah kan, gitu ya. Variasi alotropik itu adalah unsur yang sama dapat bersifat logam ataupun non logam bergantung pada kondisi tekanan dan temperatur ya. Misalnya hidrogen pada tekanan yang sangat tinggi itu bisa mengantarkan listrik ya. Jadi hidrogen pun bisa kita pandang sebagai alotrop ya, karena alotrop tekanan tingginya dia bersifat seperti logam gitu ya, hidrogen itu. Karena dia struktur konfigurasinya kan mirip natrium kan, sementara natrium juga mengantar listrik gitu ya. Jadi kalau apa salahnya kalau hidrogen ini kita padatkan, kita mampatkan seperti natrium, dia jadilah metal gitu ya, seperti natrium gitu. Kemudian juga karbon misalnya, karbon tuh untuk yang grafit dia menghantar listrik, sementara yang intan atau yang kokas dia tidak menghantar listrik gitu. Ya. Unsur blok P juga membentuk beberapa alotrop. Ya. Nah ini adalah ditunjukkan beberapa alotrop yang unsur yang paling sering ya, karbon, timah, ada yang timah putih dan timah abu-abu, fosfor, arsen juga macam-macam ininya alotropnya. Coba lihat bismut, oksigen. Nah oksigen ada ozon juga ya, belerang, selenium ya. N dan P adalah alotrop non metal ya. Arsen alotrop metal, kemudian ada alotrop metaloida, alotrop non metal ya. Jadi apa tuh namanya, kita lihat klasifikasi itu tadi ya. Kemudian Sp dan Bi alotrop metal, kita lihat di sini aja lah ya, Sp dan Bi, N dan P. Ya. Oke, karakter logam daripada unsur itu berkurang dari kiri ke kanan karena makin mendekati metaloida dan non metal kan. Karakter logam itu meningkat ke bawah dalam satu golongan. Kalau kita lihat di diagonal juga gitu, dari diagonal itu dari non metal melewati metaloida akhirnya metal, jadi makin ke bawah makin meningkat kan ininya dalam satu golongan karakter logamnya. Kemudian beberapa unsur pada blok P berada dalam keadaan alotropnya satu sama lain ya. Nah alotrop ini biasanya ditinjau dari segi itu tadi, ada sifat yang ada allotrop yang mampu bersifat logam, ada allotrop yang tidak mampu bersifat logam gitu ya. Nah tingkat oksidasi sekarang kita lihat dengan cepat saja. Tingkat oksidasi yang stabil itu biasanya ditentukan oleh tiga hal ini ya. Konfigurasi elektron, apakah dia menyusun suatu oktet, ada. Kemudian energi ionisasi, apakah elektron itu terikat kuat enggak oleh si inti efektif ya, muatan inti efektif. Terus kemudian korelasi spin, apakah elektron itu dengan spin sejajar atau tidak gitu ya. Dia menempati orbital yang degenerate dengan spin yang sejajar apa tidak gitu. Nah ini ketiga hal ini menentukan apakah suatu bilangan biloksi tertentu atau tingkat oksidasi tertentu itu stabil apa enggak. Konfigurasi elektron yang stabil biasanya kulit valensinya penuh atau setengah penuh ya. Jadi setengah penuh biasanya bisa setengah penuh dua-duanya, bisa setengah penuh salah satu saja gitu ya. Nah itu ada tingkat-tingkatannya juga nanti menyangkut kestabilannya. Atom akan melepas atau akan menangkap elektron untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil ya, biasanya oktet ya, atau konfigurasi gas mulia biasanya kalau yang mengikuti oktet ya, karena ada yang perkecualian nanti tidak mengikuti oktet ya, seperti hidrogen dan seterusnya itu tidak
mengikuti oktet. Konfigurasi gas mulia atau oktet dicapai pada blok S dan P bila 8 elektron menempati subkulit S dan P pada kulit valensi. Untuk golongan 1, 2, dan 13, pelepasan elektron atau oksidasi untuk mencapai kulit valensi yang penuh dengan sedikit input energi saja akan dicapai bilangan oksidasi mulai dari 1, 2, dan 3 untuk golongan 1, 2, dan 13 ya. Nah, sementara untuk golongan 14 sampai 17 itu penangkapan elektron yang mampu mereduksi dia untuk mencapai kulit valensi penuhnya gas mulia gitu ya. Jadi ini juga tanpa input energi yang yang banyak akan tercapai Bilox -4, -3, -2, -1 ya untuk golongan 14, 15, 16, 17. Nah, khusus untuk golongan 18 ini karena sudah oktet lengkap maka dia tidak mudah teroksidasi maupun tidak mudah tereduksi gitu ya. Karena ini adalah yang konfigurasi tujuan akhirnya gitu ya bagi semua golongan yang lain ini gitu. Nah, di dalam membahas ini bilangan oksidasi kita kenal ada istilah efek pasangan lamban ya atau inert pair efek. Ini adalah efek apa ini? Efek pasangan lamban ini adalah bahwa unsur-unsur berat yang ada di blok P, unsur berat itu maksudnya unsur yang di bawah-bawah, yang di dekat kaki golongan itu biasanya bersenyawa dengan Bilox -2 lebih rendah daripada Bilox yang harusnya dari golongan itu gitu. Nah, contohnya ini misalnya golongan 13 itu Biloxnya harusnya +3, tetapi makin ke bawah makin mendekati kaki golongan itu maka unsur-unsurnya akan cenderung stabil dengan bilangan oksidasi +1 ya. Bukan +3 tapi 2 kurang gitu ya. Nah, ini misalnya talium ya. Talium itu seharusnya dia +3 tetapi kenapa dia stabil di +1 ya karena itu tadi ada efek pasangan lamban makin ke bawah dalam golongan di blok P maka kestabilan Bilox adalah apabila dia Bilox golongannya dikurangi 2 gitu ya. Kira-kira seperti itu ininya asasnya. Ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh 3 hal. Pertama, energi sangat besar untuk melepas elektron Ns2 setelah pelepasan elektron Np1. Jadi ada loncatan jauh dari S ke P ya. Dari P ke S. Karena S ini dekat inti kan dia sudah ini sekali, sudah lamban sekali. Kemudian rendahnya entalpi ikatan Mx untuk unsur blok P berat ya untuk blok P bawah. Menurunnya energi gizi dengan meningkatnya jari-jari ke bawah dalam golongan. Bilox golongan pada blok D itu dicapai hanya untuk golongan 3 sampai 8 ya. Untuk Bilox untuk yang blok D ya. Jadi Bilox golongannya itu dicapai hanya yang golongan 3 sampai golongan 8. Khusus untuk golongan 7 dan 8 hanya O yang dapat menghasilkan Bilox +7 dan +8 ya. Misalnya ion permanganat dan osmium tetraoksida ya. Itu Biloxnya 7 atau 8. Nah, ini adalah mensarikan untuk daerah 3D sebetulnya berlaku juga untuk 4D dan 5D, tapi di sini hanya digambarkan dulu yang 3D. Ada rentang tingkat oksidasi unsur namanya. Kita lihat di sini Bilox dari skandium sampai mangan itu Bilox maksimumnya adalah sesuai dengan nomor golongan ya. Golongan 3, golongan 4, golongan 5, golongan 6, golongan 7. Lihat variasi daripada Biloxnya yang diizinkan ya. Dengan konfigurasi elektron di situ. Nah, khusus untuk yang golongan 8 ke atas, kita lihat di sini konfigurasi elektron karena konfigurasi elektron D5-nya dilampaui. Lihat ini sampai D5 kan. D1, D2, D3, D4, D5. D4-nya mencapai setengah penuh dua-duanya. Kemudian D5 dan di sini D6 sudah dilampaui maka Bilox tingginya tidak ada ya. Jadi Bilox maksimumnya mulai menyusut terus ya. Mulai dari 6, 5, 4, 3, 2 ya.
Jadi ini juga tren yang diamati ya. Kestabilan korelasi spin. Ini adalah kestabilan konfigurasi karena pengisian elektron kulit setengah penuh dengan spin sejajar ya. Ingat ini adalah penting juga di dalam kestabilan bilangan oksidasi maupun kestabilan ikatan ya. Misalnya ini pada Mn2+ stabil ya. Karena Mn2+ ini meninggalkan yang setengah penuh ya. Jadi ada korelasi spin penuh. Sementara Mn3+ tidak stabil atau bahkan senyawa tidak dijumpai karena D-nya menjadi tidak setengah penuh gitu ya. Tidak ada korelasi spin yang menstabilkan dia gitu ya. Nah, teknisium rhenium di bawah mangan tidak membentuk M2 ya. Unsur logam blok D itu membentuk senyawa stabil dengan Bilox 0 karena distabilkan oleh ligan asam Pi. Nanti kita lihat bahwa ada kemampuan ini terutama waktu kita membahas kompleks nanti bahwa unsur-unsur logam D itu dapat membentuk ikatan balik dengan ligannya ya, jadi seolah-olah kalau dia Biloxnya 0 maka dia masih punya persediaan banyak elektron D yang dipakai untuk mengikat untuk disumbangkan kepada ligan untuk berikatan lebih kuat gitu ya. Nah ini makanya membentuk kestabilan yang ekstra. Nanti kita lihat pada saat kita membahas mengenai kompleks ya. Bilangan oksidasi golongan dapat diprediksi dari konfigurasi elektron unsurnya. Kemudian efek pasangan lamban berakibat meningkatkan stabilitas tingkat oksidasi yang kurang dari 2 dari bilangan oksidasi golongannya. Kemudian efek pasangan lamban ini terutama berlaku untuk unsur-unsur berat atau unsur-unsur yang dalam golongan itu yang letaknya di bawah mendekati kaki golongan gitu ya. Unsur blok D itu memperlihatkan berbagai tingkat oksidasi. Sudah ditunjukkan tadi, yang paling lengkap adalah yang mempunyai pengisian penuh, setengah penuh dari orbital D-nya. Nah, sekarang kita beralih ke senyawa. Mungkin kita istirahat 5 menit untuk ini sebelum kita melanjutkan ke senyawa. Kalau ada pertanyaan juga silakan mengenai yang unsur-unsur ini. Sementara kita istirahat 5 menit. Jadi dari bagian unsur kita akan beralih ke melihat bagaimana unsur-unsur tadi bersenyawa gitu ya. Artinya tetap dengan kerangka tren periodiknya gitu ya. Secara umum dulu sebelum kita membahas masuk ke masing-masing masing-masing golongan pada saat minggu depan dan kedepannya ya. Gimana, ada pertanyaan mengenai yang unsur-unsur? Kalau ada pertanyaan, lagi-lagi kalian bisa merujuk kepada nomor slide ini ya. Misalnya ada hal yang meragukan atau hal yang kurang jelas, catat aja nomor halaman slide lalu kita akan kembali dengan cepat ke situ.
Air orang habis belum? Kalau minta air, ada sini sih. Belum sih. Itu sebentar. Oke, sejauh ini masih pada menyimak ya ini ya. Masih Pak. Ya, oke. Masih Pak. Masih Pak. Masih Pak. Ya, oke, alhamdulillah. Masih Pak. Kita teruskan ya. Jadi sekarang kita masuk kepada senyawa, karakteristik periodik pada senyawa-senyawa. Jadi kalau kita berurusan dengan senyawa, maka biasanya yang kita tinjau adalah jumlah maupun jenis daripada ikatan yang terbentuk di situ di dalam senyawa itu. Karena kalau kita sudah berurusan dengan senyawa itu biasanya kita berurusan dengan atom yang lebih dari satu macam yang ada di dalam senyawa itu, mungkin 2, 3, 4 macam ya, makanya disebut sebagai entah biner, biner, terner, kuarterner dan seterusnya ya, tergantung jumlah atom yang terlibat dalam senyawa itu. Nah, biasanya jenis maupun jumlah ikatan itu ditinjau atas dasar kekuatannya maupun kadang-kadang juga dilihat ukuran dari atom-atomnya. Terus yang lebih penting lagi jangan lupa nanti ada elektronegativitas ya. Tambahkan di situ mungkin elektronegativitas daripada atom itu kadang-kadang sangat menentukan dalam menentukan senyawa, jenis ikatan dalam senyawa. Nah, pertama kita lihat dulu angka koordinasi ya. Apa itu angka koordinasi? Angka koordinasi dari suatu atom dalam senyawa, biasanya gini, angka koordinasi itu kalau kita mempunyai suatu senyawa, entah itu dalam bentuk zat padat atau dalam bentuk molekul, kita akan melihat atom tertentu dikelilingi oleh berapa jumlah atom terdekat. Ya, jumlah atom terdekat atau jumlah lapisan terdekat dari atom itu disebut sebagai angka koordinasi. Jadi berapa hitungan jumlah atom yang paling dekat yang berikatan langsung dengan atom tertentu, itu disebut sebagai angka koordinasi dari atom itu ya. Biasanya angka koordinasi itu ditentukan oleh dua hal, yaitu pertama ukuran daripada atom pusatnya atau atom yang kita tinjau tadi,
Dan kedua adalah ukuran daripada atom tepi atau gugus tepi, ya. Atom pusat yang besar biasanya dengan atom tepi yang kecil, maka angka koordinasinya bisa besar. Ini sebenarnya diagram pemahaman sederhananya bisa saya gambarkan dengan model sederhana ini. Coba lihat di sini. Kita punya atom pusat yang putih, yang kecil dan yang besar. Lalu kita punya atom tepi atau gugus tepi yang biru, yang kecil dan yang besar. Nah, ini kalau kita kombinasikan, coba lihat. Yang atom pusat kecil dengan atom tepi kecil, koordinasinya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Tapi coba kita lihat kalau atom pusatnya besar, kemudian atom tepinya kecil. Lihat, bisa sampai 12. Ya. Nah, ini model sederhana saja ya. Model sederhana yang menunjukkan interaksi 2 dimensi aja, tapi sebenarnya nanti kan kenyataannya dia 3 dimensi dia ya, oktahedral atau tetrahedral gitu ya. Tapi ini hanya model sederhana yang saya ingin menunjukkan bahwa bahwa jumlah angka koordinasi itu ditentukan oleh ukuran relatif dari kedua atomnya, yaitu atom pusat dan atom tepi. Ya. Ini lihat nih, kalau yang atom pusatnya kecil, atom tepinya besar, dia hanya menampung 3 misalnya. Ya. Sementara kalau yang besar ketemu besar, nanti sama seperti ini, ya. Sama seperti ini koordinasi 6 juga kalau dia besar ketemu besar, gitu ya. Ya, gitu kira-kira gambaran sederhananya. Untuk blok 15, golongan 15 blok B itu untuk nitrogen misalnya kita kenal ada koordinasi 3, NCl3, koordinasi 4 itu ada di amonium. Untuk fosfor di golongan 15 juga ada PCl3, ada PCl5, ada PCl6-1 ya. Ini menunjukkan bagaimana dia jumlah koordinasinya atau angka koordinasi dari unsur tertentu ya. Unsur N koordinasinya berapa, unsur P koordinasinya berapa. Untuk blok D ini ada beberapa tren ya, 3D biasanya koordinasinya kecil. Untuk 4D koordinasinya sedang biasanya. Karena ini tadi makin membesar ukurannya, mulai dari 3D, 4D, 5D ya. Persis seperti tren ini tadi. Kalau makin besar, dia makin menampung banyak angka koordinasi ya, atau jumlah atom yang bisa menempel padanya. Misalnya golongan 3 skandium itu koordinasi 6. SCF6 3-. Untuk lantanum itu koordinasi 9, LAF9. Untuk thorium misalnya bahkan bisa 10 ini koordinasinya. Lihat, ini koordinasi kalau sudah seperti ini biasanya kita melihat dia senyawa kompleks ya. Lihat, ini karena ada 4 ya, ada 4 oksalat, adalah ligan bidentat juga. Terus ini ada 2, ini disitu sebagai ligan. Jadi gini, atom yang terikat kepada dia itu tidak harus berupa atom tunggal seperti ini, tapi nanti di dalam senyawa kompleks kita melihat bahwa yang terikat kepada atom pusat itu bisa berupa gugus ya, atau fragmen. Misalnya kalau kita lihat di sini ada air, ini ada 2, berarti dia ada 2 koordinasi yang dipakai oleh air pada sisi atom pusat thorium gitu ya. Kemudian karena ini ada bidentat ini masing-masing C2O4 ini mempunyai 2 sisi yang berikatan dengan thorium, maka kalau dikalikan 4 maka ada 8. Ini ada 8 sisi yang dipakai oleh oksalat ini ya. Jadi 8 ditambah 2 ada 10 semuanya. 10 koordinasi gitu ya. Itu nanti kita bahas lebih lanjut di kimia koordinasi ya. Jadi angka koordinasi rendah itu biasanya mendominasi atom-atom kecil. Karena apa? Atom-atom kecil hanya menyediakan ruangan sedikit di sekitarnya kan gitu ya. Yang model yang tadi itu. Kemudian angka koordinasi tinggi itu dimungkinkan bila ke bawah dalam satu golongan, atau kalau ke bawah dalam satu golongan itu biasanya atom membesar. Kalau atom membesar maka tersedia ruang yang banyak di sekitarnya untuk bisa dipakai untuk berikatan dengan perantara perekat elektronnya itu ya. Jadi lagi-lagi kita mesti meninjau yang disebut sebagai orbital ya, orbital atom dari atom pusatnya. Nah, tren entalpi ikatan senyawa. Jadi gini, untuk terbentuknya satu senyawa biasanya atom pusat berikatan dengan atom tepi
dan itu membebaskan energi atau memerlukan energi tergantung. Nah, makanya itu kita kenal sebagai entalpi, ya. Ada energi yang terlibat. Bagaimana trennya entalpi ikat dari senyawa? Entalpi ikatan rata-rata itu adalah entalpi disosiasi ikatan dirata-ratakan dari sederetan senyawa. Jadi sederetan senyawa yang ikatannya mirip itu diukur entalpinya berdasarkan termodinamik, lalu dari data itu dirata-rata, maka kita menyatakan entalpi ikatan rata-rata. Biasanya dilambangkan dengan huruf B. B itu bonding entalpi. Nanti kita lihat di belakang. Untuk blok P misalnya ikatan antara unsur dengan H itu melemah ke bawah dalam ini hidrida ya. Ini kita meninjau hidrida. Hidrida itu adalah ikatan antara unsur dengan hidrogen. Melemah ke bawah dalam suatu golongan karena efek ekspansi orbital. Kemudian untuk blok D, ikatan EH menguat ke bawah. Trennya justru kebalikannya di dalam golongan karena efek kontraksi orbital. Ya. Jadi ini ada dua hal yang berlawanan. Ini terutama untuk hidrida ya. Ini perkecualian yang perlu diperhatikan atau dicatat untuk hidrida. Sementara untuk halida, entalpi ikatan dari X adalah halogen, rata-rata atom yang memiliki pasangan elektron sunyi maka berkurang ke bawah dalam golongan ya, karena makin ke bawah halidanya makin besar kan. Demikian juga E-nya juga makin besar. Entalpi ikatan EX rata-rata atom di kepala golongan atau di anggota pertama dari golongan untuk periode 2 biasanya lebih kecil daripada pada periode 3. Ini sering disebut sebagai anomali kalau di dalam sifat-sifat ini ya. Dalam sifat-sifat susunan tabel periodik itu disebut sebagai anomali atau sifat golongan pertama. Sifat unsur pertama golongan gitu ya. Ikatan tunggal atom-atom periode 2 lemah karena kedekatan dan tolakan pasangan elektron sunyi dari atom-atom yang bertetangga. Ini juga penting diperhatikan bahwa pasangan elektron sunyi pun juga mempunyai kontribusi terhadap pelemahan ikatan E dengan X maupun E dengan H ya. Nah ini anomali ikatan anomali entalpi dari ikatan EX rata-rata unsur di unsur kepala itu ditunjukkan di sini ya. Ini adalah khusus untuk di periode 2 golongan N ya. Kita lihat di sini P itu adalah entalpi ikatan rata-rata ya. Jadi ini ditunjukkan di sini dalam satuan kilojoule per mol, artinya energi yang diperlukan untuk memutus ikatan ini atau energi yang diperlukan yang dibebaskan kalau ikatan ini terbentuk gitu ya. Jadi makanya di sini tidak diberikan tanda plus atau min karena dia bisa plus atau min tergantung dia dipakai untuk memutus atau dibebaskan pada pembentukan gitu ya. Kalau dia dipakai untuk memutus maka ini menjadi plus ya. Tapi kalau dia eksotermik atau dibebaskan karena pembentukan ikatan ini maka tandanya jadi min gitu ya. Nah itu hanya perjanjian saja, tapi paling tidak di sini angkanya tidak ditandai plus atau min ya. Kita lihat di sini anomali ya, ada anomalinya di situ ya. Lihat di sini trennya kan harusnya turun seperti ini. Ini tren yang betul, tapi di sini ada anomali di kepala golongan ya. Di sini juga gitu. Dari trennya ada anomali yang ini, yang berbeda sekali dari ini ya. Karena dari sini saja sudah membesar trennya kan, berlawanan dengan tren yang seharusnya yaitu menurun. Di sini juga tuh menurun ya, tapi di sini membesar dulu. Ya. Blok P, entalpi ikatan EX dengan E tanpa pasangan elektron sunyi menurun untuk blok P ya, menurun ke bawah dalam golongan. Atom kecil yang berikatan kuat, atom kecil karena berikatan kuat karena elektron yang dipersahamkan lebih dekat ke kedua inti atom. Ya. Seperti biasa itu terjadi di atas karena di kepala golongan ya, atau di bawah kepala golongan lah. Ya. Nah ini di sini diperlihatkan bagaimana penurunan entalpi atau menurunnya, bukan penurunan,
menurunnya entalpi ikatan EX untuk unsur blok P dengan E tanpa pasangan elektron sunyi. Karena biasanya semua pasangan elektron sunyinya, semua pasangan elektronnya sudah terpakai untuk berikatan untuk golongan ini ya, golongan karbon ya. Nah, kita lihat di situ untuk yang ikatan dengan dia sendiri trennya sudah betul menurun. Nah, di sini juga begitu. Ada apa itu namanya? Ada anomali ya. Ini tren menurunnya hanya di sini ya. Di sini enggak. Di sini meningkat ya. SiCl anomali ya. Cl anomali karena orbital kedua atom berenergi mirip untuk Si dan apa namanya Cl ya. Kemudian tumpang tindihnya efisien. Makanya di sini apa namanya ada lonjakan yang apa tuh namanya signifikan ya. Germanium Cl anomali karena kontribusi ikatan pi yang melibatkan orbital D dari germanium ya. Yang ini. ICL ya, ini. Nah, kita lihat ada satu contoh di sini. Unsur belerang itu membentuk cincin atau rantai lingkar yang berikatan tunggal, misalnya S8 gitu ya. Sementara unsur oksigen berada sebagai molekul dwi atom ya, O2 misalnya gitu ya. Nah, jelaskan mengapa. Nah, ini kembali kita akan menjelaskannya dengan menggunakan entalpi ikatan rata-rata ya, B daripada O dan B daripada S gitu ya. Nah, untuk yang ikatan tunggal OO ikatan tunggal sebesar ini. Untuk OO ikatan rangkap 2 sebesar ini. Kemudian untuk belerang SS ikatan tunggal 263, SS ikatan rangkap 2 431 ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa untuk OO yang ikatan rangkap itu kekuatannya hampir 4 kali lebih kuat daripada OO ikatan tunggal. Jadi lebih cenderung terbentuk ikatan apa namanya rangkap 2 untuk oksigen, sehingga oksigen yang ikatan rangkap 2 lebih cenderung terbentuk daripada ikatan tunggal gitu. Sehingga maka kita amati di udara lebih banyak O2 kan, O2 ikatan rangkap 2 yang kita amati, maka dia lebih cenderung. Nah, untuk S baliknya, untuk SS ini, SS ikatan rangkap itu hanya 1,5 kali lebih kuat dari SS ikatan tunggal. Lihat ini, 1,5 kali saja ininya. Kalau ini berkali-kali kan ya, 5 kali ya, 4 kali ya. Sehingga dengan begitu SS ikatan rangkap 2 itu didominasi oleh terbentuknya ikatan tunggal saja, maka cenderung membentuk rantai polimer nih SS nih dibanding dengan oksigen gitu ya. Nah, ini jadi bagaimana menjelaskan suatu senyawa dengan berdasarkan entalpi ikatan rata-ratanya gitu. Nah, ada yang disebut sebagai senyawa subvalensi ya. Senyawa subvalensi adalah senyawa di mana jumlah ikatannya kurang dari yang seharusnya menurut aturan valensi. Misalnya ini pH2 ya. pH2 itu stabil terhadap penguraian menjadi atom-atomnya, tapi tidak stabil terhadap disproporsionasi. Jadi dia tidak mudah mengurai. Ini cukup kuat nih pH2 ini karena cukup stabil terhadap penguraian, tapi tidak stabil terhadap disproporsionasi. Kalau ini dia mudah terjadi gitu. Disproporsionasi membentuk menangkap hidrogen dari satu H yang lain, dari satu molekul yang lain membentuk fosfor 4 gitu ya. Nah, ini juga gitu. Kalau kita lihat berdasarkan kenyataan bahwa dia stabil terhadap penguraian tetapi tidak stabil terhadap disproporsionasi itu, datanya gimana? Kita bisa cek dari ini, dari ikatan apa itu namanya, jumlah ikatan yang ada gitu ya. Kalau kita lihat di situ, kalau kita lihat di preaksi, ini jumlah ikatannya
ada 6 kan, karena 3 di masing-masing ada 2H dikalikan 3 ada 6 ikatan. Sementara untuk PP yang di sini dia hanya pada awalnya dia tidak ada, tetapi setelah bereaksi dia ada 1 ikatan terbentuk ini, dan ini tetap ada 6 ikatan gitu ya. Ini kan jadi 6601 ini. Sehingga reaksi spontan karena terbentuk fosfor molekul P4 dengan ikatan PP dengan ikatan yang sangat kuat ya. 201. Sehingga dia cukup eksotermik ini reaksi, sehingga reaksi ini dipicu oleh adanya sifat eksoterm dari ikatan PP ini, sehingga dia spontan terjadi gitu ya. Tapi tidak mudah begitu saja mengurai, tapi harus disertai dengan pembentukan ikatan PP yang kuat, tetapi tidak harus diputus pH gitu ya. pH-nya harus tetap, ini ternyata tetap kan, ada 6 di awal sebelum bereaksi dan di akhir setelah reaksi masih ada 6 juga gitu. Nah, untuk blok P entalpi ikatan menurun ke bawah dalam golongan, untuk blok D entalpi ikatan meningkat ke bawah dalam golongan. Nah, ini juga tren yang perlu perlu dilihat datanya, nanti kita lihat. Karena satu orbital D mengembang, ini sebabnya. Jadi karena orbital D itu mengembang optimal untuk tumpang tindih dari keadaan mampat ke keadaan yang optimal, tanpa membaur, tanpa diffuse. Jadi elektronnya tidak berkembang kemana-mana. Kemudian terdapat banyak elektron yang tidak berpasangan pada orbital D. Ya. Ini kita lihat trennya adalah seperti ini. Peningkatan entalpi ikatan dari blok D ke bawah dalam golongan. Ya. Jadi ikatan hidrida CO dengan rhodium dan dengan hidrida dengan CO dan hidrida dengan rhodium itu kelihatan di sini memang meningkat. Ini juga begitu. Karbida daripada besi dan karbida daripada ruthenium dan osmium dalam satu golongan ke bawah juga meningkat. Ya. Entalpi ikatan EH hidrida untuk unsur blok P menurun ke bawah dalam satu golongan. Kemudian entalpi ikatan E dengan hidrida, E itu elemen ya, E dan hidrida untuk unsur blok D, untuk unsur E di blok D meningkat ke bawah dalam satu golongan. Entalpi ikatan E dengan halida dengan halogen menurun ke bawah dalam satu golongan bila atom E tidak memiliki pasangan elektron sunyi. Entalpi ikatan EX meningkat ke bawah dalam satu golongan antara periode 2 dan 3 bila atom E memiliki pasangan elektron sunyi. Ya. Ingat kalau ini berhubungan dengan pasangan elektron sunyi, ini akan hubungannya dengan kemungkinan terjadi interaksi tolak menolak antara elektron pasangan sunyi itu tadi ya, karena X mempunyai pasangan elektron sunyi yang lengkap di sekitarnya ya. Entalpi ikatan X menurun ke bawah dalam satu golongan setelah periode 3 bila atom E memiliki pasangan elektron sunyi. Nah, sekarang kita lihat mengenai anomali daripada sifat unsur. Blok P, sifat kimia atau sifat kimia dari kepala golongan dari blok P berbeda jauh atau anomali dari anggota selanjutnya. Ini disebabkan karena apa? Pertama karena jari-jari atom yang sangat kecil di kepala golongan. Kemudian energi ionisasi yang tinggi, elektronegativitas yang tinggi karena lebih dekat dengan F. Kemudian angka koordinasi yang rendah karena kecil, gitu ya. Nah, contoh misalnya golongan 14 yaitu golongan C membentuk hidrokarbon yang tersambung dengan ikatan CC yang kuat ya, rantai, membentuk ikatan rantai gitu ya. Kemudian membentuk ikatan rangkap kuat pada alkena dan alkuna yang tidak dijumpai pada unsur-unsur selanjutnya. Misalnya polimer silikon misalnya itu hanya maksimum paling panjang 4 ya, kalau Si. Ya. Kalau Si mungkin masih bisa panjang ya, tapi kalau Si itu maksimum monomernya hanya 4. Nah, untuk golongan 15 misalnya golongan nitrogen sifatnya berbeda jauh dari fosfor. Misalnya kalau kita lihat di sini untuk nitrogen angka koordinasi 3, angka koordinasi 4 ya.
NF3 dan NH4+, NF4+. Untuk fosfor itu angka koordinasi 3, 5, dan 6. Ya. Kemampuan ikatan hidrogen pun besar pada senyawa anggota kepala golongan, ya. Senyawa yang di ujung golongan, di atas golongan, anggota golongan yang pertama. Misalnya golongan 15 NH3 itu mempunyai titik didih minus 33, cukup tinggi karena hidrida daripada yang unsur-unsur selanjutnya setelah nitrogen itu titik didihnya sangat rendah, jauh di bawah minus 33. Ini bagaimanapun juga ada sedikit kemampuan ikatan nitrogen walaupun tidak seperti di dalam air, ya. Kalau di dalam air dan HF itu dapat, dia sudah berupa cairan. Dalam temperatur ruangan dia sudah berupa cairan karena adanya ikatan hidrogen, ya. Sementara kalau H2S dan HCl itu masih gas dalam temperatur ruang karena ikatan hidrogennya kurang. Nah, ini lagi-lagi kalau kemampuan ikatan hidrogen ini kita melihat dari keelektronegatifan atau elektronegativitas dari atom pusatnya, ya. Ini O dan F. S dengan Cl elektronegativitasnya kurang dibanding dengan O dan F, ya. Sifat-sifat logam deret 3D berbeda dari deret 4D dan 5D. Deret 3D biloxnya makin rendah makin stabil, ya. Bilox makin rendah makin stabil, kestabilan bilox tingginya meningkat ke bawah dalam golongan. Jadi untuk 3D itu kalau makin ke bawah dia makin bisa berbilox tinggi, gitu. Contohnya ini, ya, lihat. Untuk bilox stabil dari yang 3 itu adalah krom 3, ya. Tapi bilox stabil daripada bilox 6 itu adalah molybdenum 6 dan wolfram 6 misalnya. Itu makin ke bawah, kan? Jadi makin ke bawah makin bisa berbilox tinggi. Derajat kovalensi dan angka koordinasi lebih rendah pada senyawa unsur 3D daripada 4D dan 5D, ya. Karena apa, ya? Tentu saja kalau makin ke bawah dari 3D ke 5D itu jumlah atomnya ukuran atomnya membesar. Kalau membesar tadi tetangganya bisa makin banyak, kan, gitu. Angka koordinasinya juga tinggi. Nah, untuk derajat kovalensi ini kita lihat nanti karena dia ditentukan oleh elektronegatifan atau elektronegativitas, ya. Contoh di halida unsur 3D adalah ionik, misalnya krom difluorida, ya. Tapi ada halida yang tinggi daripada unsur-unsur deret 4D dan 5D adalah kovalen, yaitu misalnya ini MuF6, WF6 itu berupa cairan pada temperatur ruang, tidak seperti ini yang berupa ion atau senyawa ionik atau kristal, ya. Kalau ini cairan, ya. Cairan itu pertanda bahwa dia memang ikatannya kovalen, jadi dia membentuk molekul diskret yang berikatan lemah satu sama lain sehingga berupa cairan, gitu, ya. Nah, sebabnya adalah jari-jari ion pada deret 3D itu kecil, sementara jari-jari ion unsur deret 4D dan 5D itu lebih besar, ya. Lebih besar dari 3D, ya. Selain juga ada kontraksi lantanida yang menyebabkan dia efek daripada penyisipan daripada lantanoida. Anomali unsur kepala dari golongan dijumpai juga pada blok F. Ini nanti kita membahas blok F ini pada saat kita membahas actinoida dan lantanoida, ya. Unsur dari lantanoida dari cerium hingga lutetium sangat elektropositif. Tensor reduksi di antara Li dan Mg ini nanti kita pelajari lebih detail lah di saat kita membahas mengenai golongan actinoida dan lantanoida, ya. Ini juga begitu. Ini hanya beberapa hal mengenai actinoida lantanoida. Perbedaan mencolok anomali ada pada anggota kepala golongan dari anggota yang selanjutnya, ya. Jadi kepalanya biasanya paling aneh, entah paling kecil atau paling kuat atau paling ini, ya. Nah, kesamaan unsur antara blok P blok P pada nomor atom Z
ini juga ini juga periodisitas yang perlu dicatat juga penting, yaitu bahwa ada kesamaan unsur pada blok P terutama, yaitu bila nomor atom Z dengan unsur yang nomor atomnya Z plus 8 gitu ya. Nah ini juga hal yang penting yang jarang dipakai, tetapi sebetulnya ini juga punya kemiripan gitu ya. Misalnya ini aluminium golongan 13 akan mirip dengan dengan skandium. Z-nya adalah 13 tambah 8 ya. Dia masuk di golongan 3. Ini lihat jari-jarinya mirip ya. Walaupun nggak sama tapi mirip. Kemudian potensial reduksinya juga mirip. Lihat min 1, ini min 1, jadi ada kemiripan kalau terutama untuk blok P ya. Itu kalau Z unsurnya bernomor atom Z dengan unsur lain yang bernomor atom Z plus 8 ya. Sementara kalau untuk blok D nanti ada kemiripan antara Z dengan Z plus 22 ya. Ini juga yang bisa dicatat ya. Nah ini dia antara Z dengan Z plus 8 ya. Silikon dan titanium, kemudian fosfor dan vanadium, belerang dan krom, klor dan mangan ya. Z dengan Z plus 8. Ini contoh lain lagi, coba lihat kemiripan S dengan Cr ya. Lihat S dengan Cr sama-sama membentuk anion okso. Lihat anion okso sejenis. Ini belerang, ini krom, coba sama-sama membentuk ini SO4 2-, CrO4 2-, S2O7 2-, Cr2O7 2- ya. Jadi kemiripan itu tadi Z dan Z plus 8. Klor dan mangan ya. Klor dan mangan juga begitu. Coba lihat di sini. Sama-sama membentuk anion perokso. Ya, ini perokso. Ya, ClO4-, MnO4-. Jadi unsur P pada bilox tertinggi dan unsur D biasanya berkonfigurasi D0. Jadi untuk kaidah ini Z plus 8 itu, Z dan Z plus 8 itu adalah apabila unsur P-nya memiliki bilox tertinggi dan unsur D-nya berkonfigurasi D0 ya. Nanti kita lihat pada saat kita membahas kompleks, senyawa kompleks akan lebih detail tentang mengenai hal ini ya. Nah ini ada contoh soal, kita lihat di situ ion perklorat ClO4- merupakan zat pengoksidasi yang sangat kuat dan senyawanya dapat meledak bila dikenai panas. Prediksikan apakah senyawa dari unsur dengan Na nomor atom Z plus 8 dapat dijadikan pengganti senyawa perklorat dalam reaksi. Jadi kita punya perklorat, kita mau cari penggantinya. Penggantinya apa? Ya sudah, kita lihat kesamaan kemiripan sifat berdasarkan Z dan Z plus 8. Kalau kita lihat Cl nomor atomnya 17, maka Z plus 8-nya 25. Nah 25 jatuh ke unsur Mn kan gitu kan. Nah kita lihat Mn itu yang strukturnya mirip dengan ClO4- apa? Ternyata permanganat MnO4-1. Nah setelah kita cek MnO4 ini ion permanganat ini mempunyai sifat pengoksidasi juga mirip dengan perklorat, hanya dia memang sedikit lebih lemah. Tetapi untuk mengganti dalam reaksi kemungkinan dia cukup. Nah, tinggal dicoba saja. Setelah itu dicoba ya. Jadi permanganat sesuai untuk pengganti perklorat dalam reaksi ya. Nah, itulah contohnya misalnya untuk memanfaatkan sifat kemiripan unsur ini. Oke. Unsur pertama di tiap-tiap golongan atau unsur kepala pada blok P misalnya memperlihatkan perbedaan yang menyolok dari unsur-unsur lainnya dalam golongan, sering disebut sebagai anomali. Perbedaan di atas disebabkan karena radius ini maksudnya, radius atau jari-jari lah, jari-jari atom yang kecil dan tidak adanya orbital D berenergi rendah. Logam-logam 3D membentuk senyawa dengan angka koordinasi dan bilangan oksidasi kecil dibandingkan unsur 4D dan 5D, karena 3D lebih kecil ukurannya dibanding dengan 4D dan 5D. Tingkat oksidasi lantanoida 3 mendominasi senyawa-senyawa lantanoida. Unsur-unsur aktinoida
menunjukkan berbagai variasi tingkat oksidasi. Ini nanti kita pelajari lebih lanjut pada waktu kita membahas mengenai aktinoida dan lantanoida. Ya. Nah, senyawa-senyawa biner sekarang. Senyawa-senyawa biner ini tentu senyawa-senyawa yang dibentuk dari dua unsur, gitu ya. Tidak terbatas juga sebetulnya hanya biner, tapi kita memulai memahami sesuatu apabila kita mulai dari yang paling sederhana dulu, yaitu yang sepasang atau biner, ya. Makanya kita mulai dari situ. Nanti setelah itu kita mungkin beranjak lebih mudah apabila kita ingin mengkaji yang terner, quaterner, dan seterusnya, ya. Senyawa biner sederhana itu terdapat tren, struktur, ikatan, dan sifat-sifatnya, ya. Biasanya HO dan X itu membentuk senyawa dengan sebagian besar unsur yang lain, ya. Hidrida, oksida, halida, ya. Jadi senyawa-senyawa biner yang paling kita kenal itu biasanya dari unsur-unsur logam ataupun metaloida itu dengan HO atau X, sehingga akan membentuk hidrida, oksida, atau halida biner, ya. Kita lihat sekarang hidrida dulu. Hidrida bereaksi dengan unsur lain membentuk senyawa hidrida. Hidrogen bereaksi membentuk hidrida. Jenis hidrida itu ada 4 macam. Hidrida molekular, hidrida salin atau garam, hidrida metalik, dan hidrida antara. Antara itu artinya bisa memiliki sifat lebih dari 1 dari 3 ini, ya. Hidrida metalik, salin, dan metalik, ya. Nah, ini adalah unsur-unsur yang kalau berikatan dengan hidrogen dia akan membentuk hidrida apa, gitu ya. Misalnya yang kuning ini akan bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrida garam, gitu ya. Kalau yang hijau ini membentuk hidrida antara. Ini juga begitu. Kalau yang biru ini akan membentuk hidrida metalik atau hidrida logam, ya. Kalau yang ini hidrida molekular. Molekular artinya spesiesnya berbentuk molekul, gitu ya. Molekul misalnya H2O misalnya, NH3 misalnya, gitu kan. Jadi lepasan, molekul lepasan. Nah, untuk yang putih ini unknown, belum diketahui. Nah, kalau yang unknown kayak gini nih biasanya peluang untuk kita teliti, gitu ya, karena dunia belum tahu nih. Kalau kita misalnya bisa memberikan sumbangan penelitian di sini, alangkah baiknya, gitu ya, daerah-daerah yang unknown ini. Nah, senyawa molekular hidrogen secara umum untuk unsur non logam elektronegatif dari golongan 13 sampai 17 itu berbentuk hidrida kovalen dalam wujud gas, kecuali air yang sudah berupa cairan karena ikatan hidrogennya cukup ekstensif atau cukup kuat, ya. Ini contoh beberapa hidrida molekular, ya, artinya berbentuk molekul. Hidrida semua, ya. Hidrida salin atau garam itu berbentuk padatan ionik biasanya dan bertitik LH tinggi, dibentuk oleh unsur-unsur elektropositif dari golongan 1 dan 2 kecuali Be. Kemudian hidrida logam non stoichiometrik dibentuk oleh semua unsur-unsur logam blok D dari golongan 3 sampai golongan 5, termasuk juga unsur-unsur blok F. Itu kalau membentuk hidrida dia hidrida yang logam non stoichiometrik. Nah, ini ada tren terbaru yang menggunakan hidrida logam ini untuk menyimpan hidrogen, ya, untuk keperluan fuel cell di masa depan, sel bahan bakar yang menggerakkan motor-motor listrik untuk kendaraan bermotor atau untuk kereta api dan lain-lain, itu akan menggunakan hidrogen yang tidak perlu disimpan dalam tangki tapi dimasukkan dalam hidrida, dibentuk dalam bentuk senyawa hidrida logam, gitu ya. Sehingga hidrida logam ini bisa melepaskan hidrogennya dan hidrogennya dipakai sebagai bahan bakar untuk sel bahan bakar itu, gitu. Beberapa poin penting dari bagian ini adalah bahwa hidrida unsur-unsur dikelompokkan menjadi hidrida molekular yang berupa gas tadi, hidrida salin atau hidrida garam yang berbentuk ion, kristal-kristal padatan ionik, atau hidrida logam di mana dia hidrogen terikat ke dalam suatu logam dan bisa dilepaskan kembali, ya, sehingga dia bisa diambil hidrogennya menjadi bahan bakar, menjadi bahan bakar sel bahan bakar, ya. Nah, hidrida antara ini biasanya antara yang salin dan yang molekular. Yang salin dengan yang logam, ya, antara ionik dan logam. Jadi karena mempunyai karakter
ikatan ionik dan ikatan metalik gitu. Di antara dua-duanya ini bisa ditempati oleh hidrida antara, ya. Nah, bagaimana sekarang dengan oksida? Oksida biner. Tadi kita sudah melihat hidrida bersama persanyawaan dengan hidrogen, sekarang dengan oksigen. Senyawa oksida biner dengan oksigen dengan biloks tinggi dapat terbentuk karena apa? Karena oksigen itu cukup reaktif atau sangat reaktif lah. Kemudian keelektronegatifan oksigen cukup tinggi sehingga mampu memaksa si kation untuk berbiloks tinggi, gitu ya. Nah, ini adalah trennya. Kalau kita lihat dari oksida-oksida yang mungkin, memang tidak perlu dihafal, tapi perlu diketahui saja bahwa di situ ada berbagai unsur yang dipaksa oleh oksigen untuk berbiloks banyak, gitu ya. Untuk berbiloks lebih dari satu. Coba lihat di sini ada molybdenum, ada mangan, bahkan klor pun dipaksa untuk banyak biloks. Ya, nitrogen pun juga begitu. Lihat. Ada yang berupa gelas, ada yang berupa mineral. Nah, ini dalam material keramik ini ditinjau lebih lanjut mengenai gelas dan network solid network ini, ya. Oke. Nah, logam membentuk oksida basa, sementara kalau non logam itu membentuk oksida asam. Nah, ini penting, ini sudah kita kenal dari sejak di TPB, bahwa kalau logam dioksidasi dia membentuk oksida yang kalau dilarutkan dalam air akan menjadi basa, gitu ya. Sementara kalau non logam dioksidasi membentuk oksida yang kalau dilarutkan dalam air membentuk asam, gitu ya. Makanya disebut sebagai oksida asam, oksida basa, ya. Nah, unsur logam elektropositif itu membentuk kation dan anion oksida untuk menangkap proton dari air dan menghasilkan ion OH-. Ini kejadiannya kalau suatu oksida basa dilarutkan dalam air, ya. Ini contohnya misalnya barium oksida adalah oksida basa. Kalau dilarutkan dalam air, dia kemudian proton dari air itu ditangkapnya sehingga dilepaskan menjadi menjadi hidrogen dan jadilah ini, ya. Jadilah OH, ya. Jadi di sini suasana basa timbul karena adanya OH- ini, ya. Jadi ini ada pelarutan dari BaO dalam air membentuk BaOH 2 kali, ya. Nah, sementara untuk oksida asam coba lihat. Ini sebaliknya, unsur non logam elektronegatif akan menarik elektron dari molekul H2O terkoordinasi sehingga melepaskan H+. Misalnya belerang trioksida kalau dilarutkan dalam air, dia akan melepaskan protonnya dan melepas proton dari air dan membentuk asam, ya. Bentuk asam H+ yang menetralisir si anion okso, ya. Anion okso yang terlarut dalam air. Sifat asam dari oksida itu meningkat ke kanan di sepanjang periode dan menurun ke bawah dalam golongan untuk satu biloks tertentu. Ini pada ini tadi, ya. Pada ini relevansinya di sini nih, ya. Di tiap-tiap ini sifat asamnya meningkat ke kanan, tetapi ke bawah dia berkurang sifat asamnya, ya, untuk satu biloks tertentu. Nah, ini adalah variasi dari sifat asam basa tadi dari golongan utama. Kalau kita lihat di sini sifat asamnya meningkat ke kanan, tapi ke bawah berkurang, ya, sifat asamnya. Jadi lihat di sini HCl misalnya atau oksida di sini, ya. Kita membahas sifat-sifat asam dari oksidanya. Jadi kalau misalnya fosfat, nitrogen oksida atau nitrat misalnya, di sini ada fosfat misalnya, maka tentu saja keasamannya fosfat lebih lemah daripada nitrat, kan gitu kan. Gitu lihatnya, ya. Jadi fosfat dengan sulfat juga gitu. Sulfat lebih kuat daripada asam fosfat, gitu. Kalau kita ngelihat inilah yang paling kita kenal sehari-hari, ya.
Golongan 13 dengan unsur kepala golongan boron adalah non-logam, membentuk oksida asam B2O3. Nah, ke bawah dalam golongan 13 karakter atau ciri logamnya meningkat. Efek pasangan lamban itu menurunkan tingkat oksidasis yang stabil dari tingkat oksidasi golongannya +3 menjadi +1. Ya. Oksida talium merupakan oksida basa. Kalau kita lihat dari situ memenuhi ini tadi efek pasangan lamban, ya, contoh dari efek pasangan lamban ini. Nah, kita lihat sekarang kita sarikan logam-logam membentuk oksida basa dengan oksigen, ya. Non logam itu membentuk oksida asam. Unsur-unsur dapat membentuk oksida normal, peroksida, superoksida, suboksida, oksida non stoikiometris dan seterusnya. Ini tergantung daripada tergantung daripada kemampuan biloks yang beragam dari unsur itu, karena oksigen ini mampu mengorek semuanya gitu ya, atau mengeluarkan semua peluang dari biloks tadi gitu. Nah, sekarang kita lihat yang terakhir, yaitu yang disebut sebagai halida. Halida itu dengan halogen, ya. Halogen membentuk senyawa dengan hampir semua unsur. Nah, ini istimewa nih, ya. Halogen itu hampir semua unsur bisa diikat dengan dia. Karena apa? Karena halogen ini memang reaktif, gitu ya, sangat reaktif. Rentang senyawa klorida itu sangat luas. Kalau kita lihat di sini, nggak perlu juga dihafalkan, tapi coba kita lihat di situ lagi-lagi juga kemampuan dia mengorek semua biloks, ya, pada MO. Bahkan pada MN sendiri malah cuma 2 di sini, ya. Lihat. Indium di sini ada 3, talium ada 3, ya. Jadi ini rentang senyawa klorida sederhana biner dari unsur-unsur yang kita kenal di ini memang belum, ini sudah mewakili lah, ya. Halida blok S adalah halida ionik kecuali halida litium dan berilium. Fluorida blok P sebagian besar adalah fluorida kovalen. FCl menekan biloks unsur-unsur 2 angka di bawah biloks maksimumnya sebagai akibat dari efek pasangan lamban itu, ya. -2 kan dari biloks golongannya. Perkecualian untuk NOS di mana hanya halida dengan biloks terendah yang terbentuk. Ini perkecualian, ya. Kemudian unsur-unsur blok D membentuk halida dengan rentang biloks yang lebar, cukup lebar. Halida dengan biloks tertinggi dibentuk oleh F dan Cl, karena F dan Cl ini termasuk yang paling reaktif, sehingga mampu memaksa unsur untuk menyerahkan banyak elektronnya, gitu ya, sehingga dia membentuk biloks tinggi, kan gitu kan. Halida dengan biloks terendah adalah berupa padatan ionik. Klorida berbiloks tinggi yang dibentuk oleh unsur-unsur deret 4D dan 5D berkarakter kovalen. Nah, ini lihat. Jadi karakter kovalen, karakter ionik ini nanti penting setelah kita bisa melihat, ya, keelektronegatifan, ya, atau elektronegativitas yang beragam, ya. Klorida berbiloks tinggi yang dibentuk oleh unsur deret 4D dan 5D cenderung membentuk senyawa klaster dengan ikatan logam-logam. Nah, ini senyawa klaster ini nanti juga kita bahas pada saat kita membahas kimia koordinasi, ya. Halida blok S sebagian besar ionik. Halida blok P sebagian besar kovalen, ya, karena P sendiri kan sebagian di situ sudah mempunyai karakter kovalen. Sementara halogen sendiri adalah di kelompok non logam. Nah, kelompok non logam ini adalah pengusung ikatan kovalen, gitu ya. Halida blok D adalah ionik untuk biloks rendah, tetapi halida blok D adalah kovalen untuk biloks tinggi, ya. Jadi ini berhubungan, ionik atau kovalen ini berhubungan dengan karakter ikatan, ya. Karakter ikatan itu bahwa ikatan kimia itu tidak bisa kita lagi pandang sebagai ionik 100%, kovalen 100%, enggak, ya. Yang kovalen 100% memang ada. Misalnya unsur non logam dengan non logam yang sejenis, itu disebut sebagai kovalen murni. Tapi kalau kovalen yang unsurnya beda sudah tidak murni lagi. Nanti kita lihat, ya. Nah, ini adalah hal terakhir yang kita bahas di dalam minggu ini, yaitu mengenai aspek lebih luas
daripada periodisitas dalam senyawa ya. Sifat periodik itu tidak hanya itu, tapi ada yang hal-hal yang lebih jauh lagi gitu ya, lebih mendalam lah ini. Tapi sekedar diketahui saja bahwa perbedaan sifat kimia unsur serta senyawa-senyawa itu timbul akibat dari interaksi rumit berbagai kecenderungan periodik yang telah dibahas. Jadi masing-masing tidak berdiri sendiri itu ya, tapi saling bergantungan karena dia bekerja di unsur dan senyawa yang sama gitu ya. Jadi dia berinteraksi secara rumit. Makanya kita tidak bisa, kadang-kadang sulit mengeliminir efek yang lain kalau kita sedang mengkaji satu efek gitu ya, atau satu periodisitas gitu ya, atau satu parameter gitu ya. Nah, tren-tren ini dapat saling meniadakan, dapat saling bertentangan maupun dapat saling menguatkan satu sama lain. Itulah maka disebut sebagai interaksi yang rumit tadi ya. Makanya kadang-kadang kita amati beberapa seperti nampak ada anomali atau terjadi ini, tapi sebenarnya itu adalah hanya merupakan interaksi dari berbagai keperiodikan tadi atau periodisitas tadi ya, karena dia saling berinteraksi yang meniadakan, bertentangan atau menguatkan. Kita lihat di sini misalnya klorida ionik, ada 3 hal yang kita bahas, yaitu klorida ionik dan halida kovalen ya. Klorida ionik ini kalau kita lihat entalpi pembentukan daripada halida golongan 1 itu cenderung konstan ke bawah dalam golongan. Sementara energi ionisasi dan energi atomisasi menjadi berkurang ke bawah dalam golongan. Nah, ini kalau diinteraksikan seperti apa? Kita akan melihat tren yang umum ya, bahwa kedua tren itu juga ditambahi oleh adanya komplikasinya atau kerumitannya adalah dengan adanya perubahan entalpi gizi ya. Nah ini entalpi pembentukan standar dari klorida untuk golongan 1 dan golongan 2 ya. Nah, kita lihat di sini trennya tidak terlalu mulus ya. Yang ini mungkin lumayan mulus, yang ini tidak ya. Di sini terjadi lonjakan lagi ya. Untuk golongan 1 dan golongan 2. Jadi delta HF daripada halida golongan 2 adalah kira-kira 2 kali delta HF golongan 1. Energi ionisasi dan entalpi atomisasi itu lebih positif dengan mengecilnya jari-jari dari golongan 1 ke golongan 2 ya. Faktor yang signifikan adalah besarnya kenaikan entalpi dan bila jari-jari mengecil dan meningkatnya muatan ion bila ini dari plus 1 ke min 1 menjadi plus 2 dan 2 kali min 1 karena ini adalah golongan 2 ya. Akibatnya senyawa halida golongan 2 itu lebih stabil daripada senyawa halida golongan 1 ya. Yang ini kan cuma 400. Nah, ini adalah 500 sampai 800. Jadi memang dia lebih stabil. Jadi dari eksotermiknya saja sudah kelihatan bahwa dia lebih stabil ya. Entalpi pembentukan halida ionik sangat ditentukan oleh tren pada entalpi gizinya, energi ionisasinya dan entalpi atomisasinya ya. 3 hal ini berinteraksi semua menentukan besaran ini. Halida kovalen ini faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi entalpi pembentukan dari halida yang kovalen? Ya, kita lihat contohnya adalah senyawa belerang dan halogen ya. Untuk belerang dan F itu ada SF2, ada SF6. Untuk belerang dan klor itu ada SCl2 dan SCl6. Tapi ternyata SCl6 ini tidak dijumpai gitu ya, atau tidak dapat disintesa, tidak bisa diperoleh. Walaupun SCl6 itu kenyataannya adalah lebih eksotermik sedikit dibandingkan dengan SCl2, namun ada faktor lain yang tidak membolehkan SCl6 ini terbentuk gitu ya pada kondisi standar. Apa itu? Nah, kita lihat mengapa SCl6 tidak terbentuk. Maka ini perlu dikaji sekarang entalpi ikatan rata-rata dari belerang dengan
halogen ya. Kalau kita lihat di sini kita punya belerang dengan fluor yang 2 dan belerang dengan fluor yang 6. Kemudian belerang dengan klor yang 2 ya. Nah, di sini nampak bahwa entalpi ikatan yang ini entalpi ikatan rata-rata dari belerang dan fluor yang 5 itu lebih kecil ya daripada yang ini ya, lebih kecil walaupun tidak banyak tapi lebih kecil ya dengan yang FSF ya. Ini disebabkan karena apa? Disebabkan karena di sini lebih terjejal ya. Lebih banyak fluor yang ada di sekitar belerang itu, sehingga fluor itu sendiri satu sama lain tolak menolak. Ingat, fluor kan punya 3 pasangan sunyi ya, 3 pasangan sunyi dari masing-masing fluor ini satu sama lain tolak menolak sehingga ikatannya jadi lemah ini. Nah, kalau ikatan ini lemah maka tidak heran kalau kita melihat dia lebih kecil ininya entalpi ikatannya dibanding dengan yang kalau hanya 2. Ini hanya 2 ini, tolakannya sedikit. Apalagi dia bisa dalam posisi 180 derajat sudutnya sehingga dia paling jauh gitu kan. Nah, kalau ini ada tolak menolak. Penjejalan sterik 6 atom F di sekeliling S. Selain daripada tolakan elektrostatik dari masing-masing pasangan elektron sunyinya gitu ya. Nah, itu ide pertama untuk menjelaskan. Sehingga untuk Cl pun kita bisa mengkaji hal yang sama. Lihat, kalau untuk SCl ini lebih kecil daripada SCl yang 2. Ini di rata-rata ya. Di rata-rata dari ini dan ini. Lihat, SCl yang 2 dan SCl yang 6 kan, di rata-rata dari yang ini kita dapatkan ini. Masih lebih kecil daripada ini. 271 ini yang dari SCl yang hanya 2. Yang ini SCl yang orde ikatan entalpi ikatan 271 ya. Nah, dari entalpi ikatannya maka CLS ini akan sangat lemah, ya. Disebabkan karena tentu saja mirip penjelasannya, itu penjejalan sterik pada atom-atom klorida di sekitar S ya. Dan ingat, Cl lebih besar daripada F. Jadi akan diharapkan Cl-nya akan tolakannya lebih besar lagi dibanding yang ini tadi, yang hanya F ya. Yang F ini ukurannya lebih kecil daripada Cl, sehingga Cl akan menolak lebih banyak ini di sini nih ya, atau yang ini nih. Nah, selain itu tolakan elektrostatiknya pun juga lebih besar karena Cl ukurannya lebih besar daripada F, sehingga pasangan elektron sunyinya pun lebih bertumpang tindih di sekitar atom S ini gitu ya. Nah, lalu ada penjelasan ketiga, yaitu efek entropi. Lihat, kalau ikatan yang hanya membentuk 2 Cl itu entropinya kira-kira hampir 0 karena dari 1 molekul gas hanya berubah ke 1 molekul gas gitu ya. Entropinya mirip, sama akhir reaksi dan sebelum reaksi, sehingga entropi tidak berubah banyak, delta S 0, keadaan standar. Nah, tapi kalau yang membentuk 6 ini istimewa, coba lihat. Ada perubahan molekul dari 3 mol menjadi 1 mol. Jadi sangat negatif nih. Jadi secara entropi dia tidak mendukung. Gitu. Kalau yang ini didukung karena entropinya perubahannya 0 saja. Kalau yang ini sangat negatif, dari 3 ke 1 gitu. Yang padat biasanya nggak diperhitungkan ya. Ingat, dalam termodinamik kita tidak melihat yang padat ini ya. Karena yang dianggap mempunyai keaktifan itu yang berupa gas atau cairan. Oke. Nah, ini ada satu contoh, mungkin kita bahas cepat saja. Entalpi ikatan dari HH, SS dan HS itu sekian. Kemudian hitunglah entalpi pembentukan dari SH6. Jelaskan mengapa SH6 tidak dapat disintesis. Ini juga kasusnya mirip dengan SCl6 tadi. Nah, ini kita sama kita tulis persamaan reaksinya. Reaksi pembentukan hidridanya membentuk SH6 ini. Kita lihat bahwa kita dapat nyatakan bahwa entropinya negatif karena dari 3 molekul menjadi 1 molekul, sama dengan kasus yang tadi ya. Kemudian entalpi pemutusan kita bisa hitung, pemutusan setiap ikatan S dan H, dan entalpi pembentukan dari setiap pembentukan S dan H. Tentu kita masukkan data-data yang diketahui ini,
kita dapatkan sekian, sehingga entalpi pembentukannya akan keluar ini. Jadi ini setelah reaksi dikurangi sebelum reaksi gitu ya. Delta HF totalnya setelah dikalikan koefisien reaksi dan seterusnya, kita keluar sekian. Lihat min 679, sangat eksotermik ya. Nah, tapi karena tolak menolak dari ke 6 proton itu sangat kuat. Nah ini karena lihat ada 6 kan, ada 6 proton, tolak menolaknya sangat kuat, maka BH dari ikatan SH6 ini jauh lebih kecil daripada BH dari BHS ya, yang sama dengan sekian ya, sehingga hasil perhitungan dari ini, dari entalpi pembentukan SH6 itu akan lebih besar daripada ini yang berarti mendekati 0. Nah, kalau dia mendekati 0 berarti ininya bisa dianggap 0, sehingga kespontanan hanya bergantung kepada entropi ya. Nah, temperatur selalu positif, entropinya kita dapat di sini negatif. Nah, jadi kalau negatif entropi negatif kalikan positif temperatur dikalikan negatif 1, maka hasilnya akan positif. Jadi ini selalu positif. Nah, kalau selalu positif maka reaksi tidak spontan. Ya. Jadi ini menggunakan asas termodinamik untuk melihat reaksi spontan apa tidak gitu ya, dapat disintesis apa tidak gitu. Ini contohnya ya. Nanti coba tolong ditelusuri lagi, kalian bisa cek apakah betul ini bernilai positif ya. Kalau dari analisa ini maka kita bisa kesimpulan bahwa reaksi tidak spontan karena perubahan energi bebas Gibbs-nya naik gitu. Keberadaan halida golongan 16 itu paling ditentukan oleh faktor-faktor terpenting, yaitu berupa entalpi ikatan dan efek entropi ya. Efek entropi itu tadi ini berdasarkan koefisien dari molekul yang terlibat ya, minus padatan gitu ya, dari 3 ke 1 misalnya gitu. Nah, kita bahas yang terakhir sekarang adalah mengenai oksida pada blok D. Setelah kita bahas halida kovalen, kita lihat oksida pada blok D. Ini juga oksida pada blok D ini ada pembentukan 4 macam oksida logam. Kalau kita lihat di situ ada, nanti kita lihat di sini hanya akan kita bahas 4 macam saja untuk perbandingan. Golongan 2 sangat eksoterm dalam pembentukan oksidanya ya. Sebab energi ionisasinya dan entalpi atomisasinya logam blok S itu rendah ya. Jadi sementara golongan 2 memenuhi model ionik sesuai dengan persamaan Kapuscinski. Ini nanti kita lihat secara detail pada saat membahas mengenai senyawa keadaan padat ya, kimia padatan. Makin menyimpang entalpi isi hasil percobaan dari hasil perhitungan, maka makin menyimpang karakter ikatan dari dari ionik ke kontribusi ikatan logam. Kita lihat di sini, kontribusi ikatan logam dalam oksida ada dalam urutan ini. Kalau ini dari tabel, nanti kita lihat ya. Bahwa yang penting kita lihat bahwa makin besar sifat metalik kation itu makin menyimpang oksidanya dari karakter ionik. Jadi gini, idenya adalah kembali ke susunan berkala yang depan tadi, bahwa makin ke bawah makin logam. Jadi kalau kita di bagian logam ya, di bagian golongan di kelompok logam yang sebelah kiri bawah itu, kalau makin ke bawah kita kan makin logam karakternya. Nah, sehingga kalau kita mempunyai ion, senyawa ionik yang berikatan antara logam dengan non logam atau dengan oksigen misalnya atau oksida, maka makin logam si karakter logamnya, maka sifat ioniknya juga makin berkarakter metalik gitu ya. Tapi kalau makin ke sifat logamnya makin sedikit, seperti natrium misalnya, natrium oksida itu sifat kovalensinya lebih kurang dibandingkan dengan fransium oksida misalnya gitu. Idenya gitulah kira-kira. Kalau fransium itu karena lebih metalik, maka ikatannya tidak lagi murni ionik, tetapi ionik yang berkarakter metalik gitu ya. Nah, ini kita lihat nih. Ini adalah data termodinamik mulai dari
Ca, vanadium, nikel, dan ini yang paling metalik ke bawah ya, niobium. Jadi kelihatan bahwa kalau kalsium dia karena dia di golongan logam golongan 2 itu dia di atas masih cukup tinggi, maka dia karakter ioniknya tinggi ya dari CaO itu. Tapi karena yang ini Fe, Ni dan Nb itu makin ke bawah dalam dalam sifat karakter metaliknya makin besar, maka dia sifat ioniknya pun berkurang. Di sini makin besar sifat metaliknya, gitu ya. Kelihatan di sini menyimpangnya entalpi apa tuh namanya? Entalpi kisinya, entalpi kisi dari anggapan ionik. Kalau ini entalpi kisi eksperimen hasil percobaan, nampak kalau yang ionik ini dekat ya, karena memang entalpi kisi yang dihitung di sini ini mengandaikan model ionik gitu ya, jadi sesuai lah kalau yang memang oksidanya oksida ionik ini sesuai. Tapi kalau yang makin metalik dia makin menyimpang, lihat ininya berbeda ya antara amatan dengan yang diprediksi gitu. Idenya gitulah kira-kira. Jadi ini hanya untuk menetapkan bahwa ikatan kita itu memang punya kalau logamnya ini makin metalik, makin ke bawah dalam susunan berkala, maka ikatan oksidanya ini atau ikatan oksida dengan logam tadi itu tidak murni ionik lagi, tetapi ada karakter metaliknya ya. Oke, ini satu contoh bandingkan kestabilan antara oksida Fe2O5 dengan niobium 2O5 ya terhadap reaksi dekomposisi termal jika diketahui entalpi pembentukannya masing-masing sekian dan untuk ini sekian ya. Nah, dekomposisi termal kalau kita ingin membandingkan dekomposisi termal, maka tulis saja reaksi dekomposisinya, kemudian hitung entalpinya berdasarkan apa tuh namanya persamaan kekekalan energinya, kita hitung dari ini biasa menggunakan delta H sebelum dan setelah reaksi dikurangi sebelum reaksi untuk Nb2O5 sekian, untuk vanadium oksida sekian ya. Kemudian kita lihat di sini karena temperaturnya sama, jadi besaran T delta S ini sama untuk keduanya. Jadi kita tinggal membandingkan besaran delta H-nya saja ya. Jadi delta G itu hanya kita bandingkan seperti delta H-nya saja karena ininya sama ya. Ungkapan untuk T delta S-nya sama. Nah, kita lihat dari ini mana yang lebih negatif. Karena delta G itu akan spontan kalau dia negatif. Jadi kita lihat di sini yang lebih negatif adalah yang plus 690 kan. Jadi artinya apa? Vanadium oksida itu lebih stabil karena dia lebih cenderung terbentuk gitu ya, dibanding ini. Ya, yang ini lebih positif kan? Lebih tidak negatif secara delta G. Lihat nih. Nah, dengan begitu maka ini yang vanadium oksida adalah yang lebih stabil terhadap dekomposisi termal. Ya, dekomposisi termal ini relevan misalnya pada keramik nanti. Kalau dalam keramik dia kita menggunakan material-material yang tidak mudah leleh, tidak mudah mengurai, sehingga harus dicari yang paling tahan terhadap panas ya, baik dari segi pelelehan maupun penguraian atau dekomposisi semacam ini gitu ya. Oksida blok D menyimpang dari model ionik berdasarkan persamaan Kapuscinski. Nanti kita lihat seperti apa bentuknya ini ya. Tapi saat ini masih di luar skop kita. Penyimpangan itu disebabkan karena interaksi logam-logam menjadi makin penting pada senyawa oksida blok D yang di bagian bawah-bawah gitu ya, yang karakter logamnya tinggi. Selain karakter ionik kovalen pada ikatan oksida blok D, terdapat juga karakter ikatan logam yang menyumbangi di karakter ionik maupun kovalen tadi ya. Nah, kita ikhtisarkan sekarang. Tabel periodik memberikan prinsip pengorganisasian yang mengkoordinasikan dan merasionalisasikan beragam sifat fisik maupun sifat kimia ya. Periodisitas atau keperiodikan merupakan perilaku umum di mana sifat fisik dan sifat kimia unsur bervariasi sebagai fungsi nomor atom atau ZA atau Z ya. Bahan kajian tentang struktur atom perlu dikaji ulang untuk memahami tren periodik dari sifat unsur ya. Struktur atom ini penting, konfigurasi elektron terutama ya.
Kemudian ringkasan tentang variasi periodik ini perlu senantiasa diingat-ingat guna mempelajari unsur-unsur golongan utama maupun log D nanti ya nantinya. Oke, jadi dengan begitu materi yang akan diliput pada minggu depan ini kita sudah meliput mengenai pendahuluan kimia unsur, kemudian periodik yang kita bahas ini tren periodik sekarang, dan kemudian minggu depan kita akan masuk ke uraian spesifik mengenai masing-masing golongan gitu ya, termasuk kita mulai dengan unsur yang paling sederhana yaitu hidrogen. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan. Bisa dipahami kan? Maaf kalau terlalu cepat ya, karena memang saya ingin menyajikan yang apa komprehensif gitulah ya. Biasanya kalau lengkap gitu kalian bisa mencari sendiri lah, kalian bisa membaca sendiri. Bahannya tadi sudah saya kirimkan barusan saja, karena saya masih memodifikasi tadi itu sehingga baru sempat dikirimkan. Ya. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Ini masih menyimak nggak kalian? Masih, Pak. Masih. Iya, ya. Oke. Ya, oke. Masih, Pak. Jadi kalian pelajari. Nanti kalian pelajari lagi, kalian baca lagi detail. Kalau ada yang nggak ngerti, kita komunikasi di WA ya. Tapi paling tidak ini menggambarkan setelah gambaran mengenai unsur-unsur kemarin itu, mulai dari yang Bu Demi terangkan mengenai awal mula kejadiannya dan seterusnya sampai sifat-sifatnya, tren-tren sifatnya, walaupun tidak semuanya kelihatan mulus ya variasinya, tapi itu menunjukkan bahwa dengan tabel periodik itu kita bisa punya bisa punya pegangan lah untuk beranjak lebih lanjut ke masing-masing golongan ini nanti ya, karena ini masing-masing nanti sangat detail ke ininya, ke apa tuh namanya, ke sifat-sifat rincinya gitulah ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada ya sudah, kita sudahi dulu. Alhamdulillah.